kelemahan dan aib dirinya dalam rangka untuk dijadikan sebagai ibrah oleh kita. Berbeda dengan orang yang menceritakan aib dirinya untuk berbangga-bangga dengan maksiat, itu tidak boleh. Berbangga-bangga menceritakan aib dirinya karena bangga dengan maksiat, na'udzubillah, itu perbuatan yang tercela. Tapi seorang menceritakan masa lalunya untuk jadikan ibrah, itu insya Allah masih bisa diterima. Kemudian dia juga belajar merokok. Kalau berangkat sekolah, suka di kantin yang agak jauh, di bovia yang agak jauh dari sekolah, mereka kumpul pada merokok sebelum masuk sekolah. Atau kalau dekat yang sekolah, mereka kumpul bicara-bicara, bercanda dan lain sebagainya. Kadang juga suka bolos sekolahnya. Yang terkadang orang tua itu jengkel kepada anak atas sikap bandelnya anak tersebut, tidak patuh, tidak nurut. Padahal orang tua menginginkan anaknya itu pasti menjadi anak yang soleh. Pernah waktu di Jeddah itu disuruh oleh ayahnya ikut tahfidz Quran di masjid. Dalam perjalanan ke masjid itu melihat teman-temannya sedang main sepak bola. Diajak oleh temannya, "Abdullah, main sepak bola saja, nggak usah ke masjid lagi, nggak usah tahfidz." Dia bilang, "Saya nggak bisa, saya disuruh oleh ayah saya untuk tahfidz." Tapi di hati kecilnya dia ingin main bola. Akhirnya dia berpikir, lebih baik saya setengah jam sebelum tahfidz, saya berangkatnya lebih awal dari rumah. Main bola dulu seperempat jam, nanti seperempat jam lagi saya ganti pakaian, saya bersih-bersih badan, ganti pakaian, baru ke masjid. Jadi bisa dapat bolanya, bisa, tahfidznya juga bisa. Hari pertama bisa berhasil. Main bola, ganti baju, berangkat, nggak terlambat. Tapi hari kedua, namanya anak-anak, karena asik main bola, akhirnya lupa sama waktu. Akhirnya datang ke tahfidznya terlambat. Pakaiannya masih dalam pakaian berkeringat dan lain sebagainya. Guru tahfidznya jadi marah, menghukum dia. Akhirnya dia malah tambah jengkel lagi di sini sama gurunya karena dihukum. Akhirnya pulang ke rumah pun cerita kepada ayahnya bahwa gurunya galak, gurunya kasar, nggak baik dan lain sebagainya, supaya dia bisa tidak berangkat ke tahfidz. Nah, itu juga salah satu dari bentuk perangkap-perangkap setan gitu ya, untuk menghindari seorang dari kebaikan itu dengan berbagai macam jalan. Sampai usia 19 tahun Abdullah tumbuh, badannya tingginya 182 cm. Juga sebagai seorang olahragawan, pandai karate, belajar juga pencak silat, ilmu bela diri dari Indonesia. Kemudian juga pandai berenang dan ahli dalam menyelam di dalam air. Juga belajar salto, lompat. Bahkan juga karena bandelnya itu juga senang berantem, berkelahi. Kalau ada orang yang usil sedikit atau apa, sudah langsung aja diajaknya berkelahi. Dia dikeroyok 4 orang pun masih bisa menang. Ketika pulang ke rumahnya, ayahnya menegur dia. Karena ayahnya itu melarang dia merokok. Ayahnya dengar bahwa dia itu merokok. Maka dia tanya, "Apakah kamu merokok?" Abdullah bilang, "Tidak." Dia berbohong. Ditekan lagi oleh ayahnya, "Jangan bohong." Malah Abdullah berkata dengan suara yang lebih keras dari ayahnya dengan bersumpah, dengan mengatakan, "Wallah, demi Allah saya tidak merokok." Ayahnya khilaf. Karena ayahnya yakin ini anak ini berbohong. Jadi ayahnya mengatakan, "Kalau kamu bohong, saya doakan semoga Allah patahkan leher kamu." Besok subuhnya dibangunkan oleh ayahnya untuk sholat ke masjid. Si anak itu menjawab, "Iya, saya akan bangun." Ayahnya berangkat pergi ke masjid, dia tidur lagi. Bangunnya kesiangan, sholat subuh tapi sudah siang. Cepat-cepat berangkat ke sekolah, mungkin sudah terlambat juga, akhirnya dia bolos. Dengan beberapa temannya pergi ke pantai di Jeddah ini, berenang di laut. Termasuk adiknya dia juga ikut bolos. Selesai berenang di laut, karena sepertinya dia sebagai suatu pimpinan dari kelompok tersebut, dia mengajak
mari kita ke kolam renang. Dekat laut itu ada kolam renang. Supaya kita tadi berenang, airnya asin, kita bebersih diri dengan berenang di kolam renang air tawar. Ketika berangkat ke kolam renang, didapatkan kolam renangnya terkunci. Belum dibuka. Sekitar jam 10 pagi gitu, masih belum dibuka. Mereka sudah mau pada pulang. Abdullah punya ide, jangan pulang, kita manjat aja. Manjat. Akhirnya mereka pun manjat dan berenang. Abdullah ketika meluncur ke kolam renang, airnya masih dangkal. Waalaikumsalam. Airnya masih dangkal. Waalaikumsalam warahmatullah. Abdullah ketika meluncur ke kolam renang, kepalanya terbentur dengan dasar kolam. Langsung seketika itu juga lumpuh badannya. Jadi ada kemungkinan di bagian otak belakang gitu ya, yang mengakibatkan lumpuh total di dalam air. Keluar darah dari hidungnya, masih sadar, dalam keadaan sadar, tapi badannya sudah tidak bisa digerak-gerakkan. Ada temannya dekat di situ, nggak ada yang tahu dia dalam keadaan lumpuh dan dalam keadaan sekarat di dalam air, nggak ada yang tahu. Dia berusaha menggoyangkan badannya, udah nggak bisa, mau minta tolong. Di dalam air nggak bisa juga berteriak, minta tolong gitu, nggak mungkin, kemasukan air nanti. Jadi dia bertahan menahan nafas di dalam kolam tersebut. Dalam keadaan biasa normal, dia bisa bertahan nafas 2,5 menit sampai 3 menit di dalam air. Tapi dalam keadaan dia bertahan untuk tetap hidup, dia bisa sampai saat itu 5 menit kurang lebih bertahan. Tapi masih udah dalam keadaan payah. Pada saat dalam keadaan payah itu, tergambar pada diri dia itu seolah-olah sedang melihat film video tentang kehidupan dia. Nyata dari masa kecilnya sampai dia jatuh di kolam renang tersebut. Selama 19 tahun, tapi dalam hitungan detik. Dinampakkan film kehidupan dia, bagaimana dia menyia-nyiakan waktunya. Menyia-nyiakan sholat. Bagaimana dia senangnya dengan musik. Setiap malam kalau mau tidur adalah nempelkan Walkman gitu ya, musik. Kemudian juga sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, habis waktunya untuk nonton bola dan lain sebagainya, yang akhirnya melupakan kewajiban-kewajiban sholatnya, durhaka sama orang tua dan lain sebagainya, nampak saat itu. Tapi subhanallah, dalam film itu juga dinampakkan tentang amal baik dia. Jadi keluarganya juga mendidik dia dari kecil untuk berbuat baik, termasuk ibunya juga. Sehingga dia walaupun bandel seperti itu, hatinya lembut, peka terhadap lingkungan. Ketika dia melihat ada seorang ibu-ibu pemulung melewati rumah makan sambil melihat, sepertinya lapar, walaupun dia tidak minta, Abdullah itu terasa kasihan nih ibu. Maka dia segera masuk ke rumah makan, dia beli sarapan full dan lain sebagainya senilai 5 real. Roti dan lain sebagainya beli, akhirnya diberikan untuk ibu tersebut. Sengaja dia beli itu untuk sedekah untuk ibu tadi. Ibu pemulung tadi melihat perbuatan Abdullah tadi, dia berterima kasih, ngangkat kedua tangannya, didoakan Abdullah tadi. Sambil dia terharu nangis ibu tadi.